Halo anak-anak, saat ini kembali kita berjumpa. Kita akan membahas soal latihan IPA tematik 5I yang minggu lalu Bapak kasih sama kamu. Anak-anak, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pelajari sama-sama supaya besok saat ulangan kamu bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita langsung aja. Oh ya, sebelum kita membahasnya, Bapak udah kirimkan ke grup sekolah soal latihan IPA ini dalam bentuk file. Jadi kamu boleh ngeprint dulu, boleh print dulu, terus kemudian sambil kamu dengerin videonya, sambil kamu ngerjain juga supaya kamu bisa lebih mengerti dan memahami apa yang kita bahas pada saat ini. Jadi boleh di print dulu anak-anak filenya, nanti kamu bisa sambil baca filenya, sambil lihat filenya, kamu sambil ngerjain juga. Jadi kamu lebih cepat pahamnya. Oke? Yuk kita mulai. Latihan IPA tematik 5I, zat tunggal dan campuran. Kita lihat soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 adalah sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa dan sifat tertentu adalah, nah kita udah belajar sama-sama. Ini tentu saja jawabannya adalah, ya betul, C jawabannya adalah materi. Betul sekali. Nah, semua benda di dunia ini sebagian besar merupakan atau terdiri atas materi. Lihat nomor 2. Nomor 2, materi dapat berwujud padat, cair atau gas. Contoh materi yang berwujud padat, yang berwujud cair, maaf. Contoh materi yang berwujud cair apa ya? Pasir, minyak, abu atau asap. Pasir itu padat, minyak itu cair, betul. Abu padat, asap gas. Jawabannya adalah, betul sekali, jawabannya adalah minyak. Yes. Lanjut. Nomor 3, zat yang memiliki komposisi yang tetap dan tidak bisa diuraikan lagi. Memiliki komposisi yang tetap dan tidak bisa diuraikan lagi. Itu adalah, ya betul, jawabannya B, unsur. Unsur itu bagian yang paling sederhana dan tidak bisa diuraikan ke bagian lainnya gitu ya. Jadi unsur itu adalah bagian yang paling sederhana dari zat tunggal. Tuh. Kita lanjut. Nomor 4. Zat yang terbentuk dari beberapa unsur. Ya, zat yang terbentuk dari beberapa unsur yang berikatan secara kimia. Nah, ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah berikatan secara kimia. Jawabannya adalah, ya betul sekali, senyawa jawabannya. Sekarang lihat nomor 5. Berikut inilah sifat-sifat dari sebuah unsur. Ingat, unsur itu yang paling sederhana, dia tidak bisa diuraikan lagi. Apa saja? Coba kita cek. Sifat-sifat dari unsur. Terdiri atas 2 atau lebih zat? No, enggak. Dia hanya terdiri dari satu zat atau zat tunggal atau zat murni. Kemudian dapat diuraikan menjadi zat lain? Tidak bisa. Sangat sederhana dan tidak bisa diuraikan lagi? Ya, itulah jawabannya. C jawabannya. Sangat sederhana dan tidak bisa diuraikan lagi. Betul sekali. Kalau gabungan dari 2 materi atau lebih? Oh, bukan. Itu ada lagi. Apa namanya coba? Nanti kita lihat sama-sama ya. Nomor 6. Benda-benda seperti emas, besi, perak termasuk ke dalam emas, besi, perak. Unsur non-logam, unsur logam, senyawa atau campuran? Yes, dia termasuk unsur. Unsur apa? Unsur logam. Betul sekali jawabannya B. Lihat nomor 7. Setiap pagi Andi minum teh manis yang dibuatkan oleh ibunya. Teh manis merupakan salah satu contoh teh manis. Unsur non-logam, senyawa, campuran atau unsur logam? Tuh, jawabannya adalah C, campuran. Good. Sekarang lihat nomor 8. Berikut ini adalah sifat-sifat dari sebuah senyawa. Sifat dari senyawa. Ingat, sifat dari senyawa apa ya? Ya, sifat dari senyawa. Dia berikatan secara kimia yang pasti. Berikut ini adalah sifat-sifat dari senyawa. Kecuali, berarti yang bukan terbentuk dari reaksi kimia? Ya, itu sifat senyawa. Unsur-unsur penyusun sulit untuk dipisah? Betul. Ya, unsur-unsur dari senyawa itu tidak bisa sulit untuk dipisah. Karena dia terikat secara kuat dalam suatu rangkaian atau reaksi kimia. Yang C, unsur penyusunnya
tidak bisa menyatu dengan sempurna. Justru dia menyatu dengan sempurna lewat reaksi kimia. Berarti jawabannya adalah yang bukan sifat senyawa adalah yang C. Ya, karena dia harusnya bisa menyatu dengan sempurna lewat reaksi kimia. Yang D coba lihat, sifat-sifat penyusunnya berubah. Sifat zat penyusunnya berubah, betul, itu adalah sifat dari senyawa. Zat penyusunnya berubah ketika dia bergabung. Ya, nomor 9. Setiap hari kita menghirup oksigen saat kita bernafas. Oksigen termasuk ke dalam apa ya? Oksigen termasuk ke dalam ya, betul sekali jawabannya, unsur non logam ya. Karena dia bentuknya gas, dia bukan logam. Lanjut, nomor 10. Di bawah ini merupakan benda-benda di sekitar rumah kita yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Heterogen itu berarti campurannya tidak berpadu dengan sempurna. Ya, contohnya apa ya? Air dengan garam bisa larut dengan sempurna. Air dengan gula bisa larut dengan sempurna. Air dengan sirup bisa larut dengan sempurna. Tapi yang tidak bisa larut dengan sempurna adalah air dan minyak. Udah dicobain di rumah? Coba kamu cobain di rumah, gabungin air dengan minyak. Pasti nggak bisa bergabung dengan baik, ya, karena nanti minyaknya akan ada di atas, airnya akan ada di bawah, terpisah dia, makanya disebut campuran heterogen. 11. Di antara zat berikut ini yang termasuk zat tunggal, yang mana yang zat tunggal ya? Udara, air, tanah, atau laut? Di mana yang termasuk zat tunggal? Betul, jawabannya adalah air, yes. H2O dia, zat tunggal. Zat tunggalnya tergolong dalam jenis senyawa. Iya. Lanjut nomor 12. Karbohidrat, protein, dan lemak sangat kita perlukan dalam menu gizi kita setiap hari. Ketiga zat gizi tersebut termasuk ke dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Senyawa, unsur logam, atau campuran? Yes, betul banget. Karbohidrat, protein, dan lemak termasuk senyawa ya, senyawa yang kita perlukan dalam gizi kita setiap hari. 13. Berikut ini adalah benda yang termasuk unsur non-logam. Kamu gampangnya ngebangin kalau yang keras-keras itu pasti logam deh. Nah, ada besi, emas, nitrogen, dan tembaga. Yang mana kira-kira yang gak keras? Iya, nitrogen. Nitrogen itu bentuknya gas ya. Pernah tahu gas nitrogen? Kalau yang suka balapan pasti tahu tuh gas nitrogen. Nomor 14. Campuran yang terdiri atas dua atau lebih materi yang menyatu secara merata. Ingat, campuran itu ada dua, ada homogen, ada heterogen. Mana yang campurannya menyatu secara merata? Yang homogen, betul sekali. Homo itu artinya sama, ya. Heterogen itu artinya berbeda, ya. Jawabannya campuran homogen. Nomor 15. Oralit adalah larutan yang diberikan kepada pasien yang terkena diare. Oralit dapat mengganti cairan tubuh yang hilang saat diare. Pernah minum oralit kamu? Oralit itu rasanya asin-asin manis gitu. Nah, oralit tergolong ke dalam campuran yang mana nih? Heterogen atau homogen atau unsur logam atau unsur non-logam? Ya, oralit itu termasuk campuran yang homogen, ya, tercampur dengan merata sekali. Gula, garamnya tercampur dengan merata. Campuran yang homogen, betul. Kita lanjut. Nomor 16. Udara yang ada di atmosfer kita merupakan campuran homogen dari beberapa macam gas yang berbeda. Udara dalam atmosfer kita termasuk ke dalam campuran apa ya? Udara di atmosfer kita termasuk dalam campuran homogen katanya. Nah, kenapa disebut termasuk campuran homogen ya? Coba kita lihat. Karena zat penyusunnya tidak menyatu secara merata. Oh bukan, justru dia masuk homogen karena zat penyusunnya tercampur secara merata. Yang B, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan dengan mudah. Betul, itu jawabannya. Kita sulit sekali membedakan, coba kamu lihat di udara. Sulit sekali mengetahui yang mana karbon dioksida, yang mana yang oksigen, yang mana yang nitrogen, ya kan? Ya, karena itulah disebut dengan campuran yang homogen, betul. Karena zat penyusunnya tidak dapat dibedakan dengan mudah. Jawabannya B. Nomor 17. Bahan-bahan dapur berikut ini yang merupakan senyawa. Pernah main ke dapur kamu? Kamu lihat bumbu-bumbu dapur, ada benda-benda di dapur gitu ya. Nah, di sini ditanyakan bahan-bahan dapur
yang merupakan senyawa, nomor 17. Yang mana ya? Kecuali. Berarti carinya yang bukan senyawa. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Cuka? Cuka itu senyawa. Garam? Garam juga senyawa. Soda kue? Soda kue juga senyawa. Yang bukan itu arang. Arang itu unsur. Ya, unsur karbon. Betul, termasuk unsur non-logam dia. Oke? Arang. Tahu arang kan? Yang kalau buat barbecue, nah warnanya hitam-hitam. Yes, itu unsur non-logam. Bukan senyawa dia. 18. Saat kita mencampurkan air dengan minyak, maka kita akan mendapatkan sebuah campuran apa? Gampang banget ya, udah dibahas tadi. Campuran heterogen. Nomor 19. Air gula merupakan contoh campuran dari air gula. Manis-manis. Air, dia termasuk senyawa. Lalu, gula termasuk apa? Gula termasuk juga senyawa. Jadi sebenarnya air gula itu termasuk campuran. Ayo, campuran apa air gula? Campuran senyawa dengan senyawa. Yes. Airnya itu kan senyawa. Ya kan? Lalu kemudian gulanya juga senyawa. Nomor 20. Nomor 20 ya. Kita dapat memisahkan larutan air garam dengan cara, tahu air garam, air yang asin? Ya, air campur garam. Kita bisa pisahin loh airnya dengan garamnya. Dengan cara gimana? Betul sekali, memanaskan larutan garam tersebut hingga seluruh airnya menguap. Jawabannya A. Jadi airnya nanti menguap, uap airnya bisa didinginkan lagi, menjadi air lagi, tapi nanti garamnya akan tinggal, garamnya akan tersisa. Gitu, sehingga kita bisa pisahkan air dengan garamnya. Jawabannya A. Oke, itu semua pembahasan kita tentang soal latihan 5I. Kamu boleh sambil mengisi dan mengerjakan latihan ini. Lalu kemudian untuk yang nilainya masih kurang kemarin waktu latihan, tenang, Bapak akan kasih soal perbaikan sama kamu. Tolong diisi dan dikumpulkan lagi ke Bapak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai ketemu besok di ulangan IPA 5I. Jangan lupa belajar ya. Bye-bye.